Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Al-Aziz, NIM 176600127, mahasiswa Teknik Arsitektur UIN Maulana Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan prasidang saya yang berjudul perancangan Green Shopping Center Building dengan pendekatan Green Arsitektur. Yang pertama yaitu ada hasil rancangan yang mana terkait dengan tema kenyamanan alam dalam melakukan bisnis dan juga jual beli dalam bangunan shopping center building. Tema ini diambil berdasarkan tinjauan-tinjauan yang dilakukan di wilayah Z dan juga beberapa komponen yang diterapkan dalam perancangan. Kemudian kenyamanan yang disajikan di dalam perancangan ini antara lain seperti suasana, sirkulasi, dan juga penghawaan. Kemudian bangunan berlanjut yang dimaksud adalah rancangan tersebut masih dapat berkembang mengikuti perkembangan pasar, baik itu perkembangan fungsi maupun perkembangan bangunan, agar rancangan tersebut dapat memberikan manfaat terus-menerus bagi pengguna maupun lingkungan sekitar. Kemudian konsep yang pertama yaitu konsep dasar dari bangunan tersebut yaitu bangunan komersil yang digabungkan dengan pendekatan yaitu green arsitektur sehingga menyuguhkan suasana baru dan juga kenyamanan baru seperti kenyamanan termal, sehingga pengguna atau pengunjung tidak merasa jenuh, dan juga konsep ini juga diusung untuk membuka potensi baru untuk menuntut permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian ada konsep tapak yang mana berperan pada pencarian lokasi tapak, lokasi dari perancangan tersebut yang berada di daerah Kendal atau wilayah tersebut juga berada di pinggir pantai yang mana cuaca di sana sangat panas atau tinggi suhunya. Kemudian wilayah tersebut juga berada di jalur lintas utara atau pantura, sehingga sebuah bangunan mempertimbangkan penggunaan energi kimia dan memperbanyak penghijauan agar membuat kenyamanan termal pada bangunan dan lingkungan sekitar. Kemudian ada konsep bentuk, yang mana bentukan dari rancangan ini diambil dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor peraturan daerah yang mengharuskan KDP dari perancangan yaitu 60%, RDN juga 40%. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yaitu green arsitektur sehingga bangunan yang terbangun menjadi rapi, aman, dan juga nyaman. Kemudian ada konsep utilitas yang mana seperti utilitas air bersih, air kotor, utilitas listrik, dan juga pembuangan sampah yang difokuskan kepada pendekatan yaitu green arsitektur sehingga utilitas tersebut dapat digunakan dengan baik seperti penggunaan kembali air atau water treatment dan juga pemanfaatan alam seperti sirkulasi udara, panel surya, dan juga pencahayaan alami. Kemudian ada struktur atau konsep struktur. Konsep struktur berupa seperti atap, yang mana atap sendiri terbuat dari space frame dan juga green roof sehingga panas dari suhu tidak panas dari dan juga panas tersebut panas tersebut tidak diserap oleh bangunan secara berlebihan. Kemudian pada pondasi menggunakan pondasi pancang agar lebih kuat dan juga tahan lama. Kemudian lanjut ke set plan yang mana memperlihatkan akses menuju area perancangan. Akses menuju area perancangan sendiri sangat mudah dijangkau karena berdekatan dengan jalan raya yaitu Jalan Raya Karangsono. Pada bagian samping dan juga belakang dari perancangan terdapat SPBU dan juga persawahan. Kemudian di depan bangunan terdapat jalan raya tersebut, kemudian di sampingnya ada perumahan. Lanjut yaitu layout. Layout sendiri memperlihatkan sirkulasi yang berada di dalam perancangan, yang mana pintu masuk utama atau
lobi utama berhadapan langsung ke depan jalan sehingga memudahkan sirkulasi untuk ke area bangunan. Kemudian di tengah-tengah bangunan terdapat void yang digunakan sebagai taman dan juga kolam sehingga menyuguhkan suasana sejuk bagi pengguna yang ada di dalam. Kemudian di samping bangunan terdapat taman digunakan sebagai open space atau tempat berkumpul, dan di sampingnya satu lagi terdapat area parkir. Kemudian ada denah lantai 1, yaitu terdapat pintu utama atau lobi, kemudian ada pintu yang dari tempat parkir dan juga pintu dari taman dalam. Juga terdapat beberapa macam retail. Kemudian lantai 2 juga sama, juga terdapat sirkulasi vertikal seperti eskalator, lift, dan juga tangga darurat. Pada denah lantai 1 dan juga retail-retail diisi oleh beberapa kebutuhan sehari-hari seperti pakaian dan juga aksesoris. Kemudian ada denah lantai 3 yang diisi food court dan juga beberapa retail. Retail tersebut berisikan toko-toko elektronik, ada juga toilet, dan juga pintu masuk dari arah parkir. Kemudian ada denah lantai 4 yang berisi retail juga, dan retail tersebut diisi oleh furnitur dan juga alat-alat sehari-hari. Kemudian ada denah lantai 5 yang diisi oleh bioskop dan juga tipe-tipe retail seperti alat tulis dan juga mainan. Lanjut, ada denah lantai 6 yang berisikan coworking space dan juga green roof. Lanjut, yaitu ada tampak depan dan juga tampak samping. Terlihat bahwa penggunaan material yang dapat memaksimalkan energi alam seperti pencahayaan matahari dan juga sirkulasi angin. Kemudian pada tampak depan terdapat signage, yaitu tulisan Kendal Shopping Center, dan juga dua pintu masuk, dua pintu. Yang pertama itu pintu masuk dan juga pintu keluar. Kemudian pada tampak samping terdapat area taman sebagai tempat untuk berkumpul atau berjalan-jalan. Ada juga potongan yang mana memperlihatkan ukuran dari bangunan tersebut, yang mana tiap lantai tingginya yaitu 4 meter, kemudian bentangan dari tiap kolom yaitu 10 meter, besaran kolom yaitu 1 meter kali 1 meter, kemudian terlihat juga sirkulasi vertikal seperti eskalator, terus ada lift, dan juga tangga darurat. Pada potongan kawasan terlihat area-area yang berada di sekitar bangunan seperti SPBU, jalan, dan juga perumahan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu Green Shopping Center Building adalah sebuah rancangan bangunan yang berkonsep untuk memanfaatkan sumber daya alam dan meminimalisir dampak buruk sebuah bangunan bagi lingkungan sekitar, serta bertujuan untuk membuat sebuah lahan bisnis serta komersil yang menarik bagi para pengguna dari berbagai golongan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.